Pelatih Bulgaria mulai panik. Tak menyangka Indonesia sekuat ini. Yakin John Herdman tak akan main 4-4-2 di final FIFA Series. Sepak bola Indonesia memasuki fase perkembangan yang luar biasa di tahun 2026. Pencapaian tim nasional yang semakin menunjukkan kekuatan dan kualitas permainan menarik perhatian banyak pihak, termasuk dari luar negeri. Salah satunya adalah pelatih asal Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, yang memberikan pujian tinggi terhadap kualitas permainan timnas Indonesia. Melihat perkembangan ini, kita bisa merasakan adanya perubahan signifikan yang telah membawa Indonesia semakin dekat dengan tujuan besar, yakni tampil di Piala Dunia 2030. Pada tahun 2026, timnas Indonesia di bawah kepelatihan John Herdman menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam permainan mereka. Tidak hanya dalam hal hasil pertandingan, tetapi juga dalam hal kualitas taktik dan organisasi permainan. John Herdman yang memiliki pengalaman melatih di berbagai negara, termasuk memimpin tim nasional Kanada ke Piala Dunia 2026, membawa pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Di bawah arahannya, timnas Indonesia tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih terstruktur dan dinamis. Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail dan memiliki pendekatan yang sistematis dalam membangun tim. Salah satu contoh nyata dari perubahan yang dibawanya adalah cara timnas Indonesia memainkan pertandingan. Di bawah Herdman, timnas Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada serangan cepat atau gaya permainan yang kurang terorganisir. Sebaliknya, Herdman mengedepankan penguasaan bola yang lebih baik, transisi permainan yang cepat, dan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Semua itu tercermin dalam pertandingan pertama yang mereka jalani di tahun 2026 yang membuktikan bahwa Indonesia kini memiliki tim yang lebih siap bersaing di tingkat internasional. Salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia di awal tahun 2026 adalah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis. Meskipun lawan yang dihadapi mungkin tidak sekelas dengan tim-tim besar dunia, namun yang menarik dari pertandingan ini adalah bagaimana Indonesia tampil dengan permainan yang sangat terstruktur dan penuh perhitungan. Kemenangan Indonesia dalam pertandingan ini bukan hanya soal skor akhir, tetapi juga cara timnas Indonesia bermain yang menunjukkan pemahaman taktik yang semakin matang. Pelatih John Herdman menunjukkan kecermatan dalam memilih pemain dan menurunkan strategi yang tepat. Ia memanfaatkan peluang untuk melakukan rotasi pemain dan menguji kekuatan skuad secara menyeluruh. Dalam laga ini, Indonesia bermain dengan pola yang cukup unik. Herdman memutuskan untuk menurunkan banyak pemain bertahan, yang mungkin sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Namun, kenyataannya adalah timnas Indonesia tetap tampil menyerang dan mengontrol jalannya pertandingan dengan cara yang terorganisir. Keputusan Herdman untuk menurunkan banyak pemain bertahan seperti Rido, Ites, Elkan, Doni, Dix, Verdong, dan Amat tidak berarti bahwa timnas Indonesia bermain defensif. Sebaliknya, meskipun sebagian besar pemain tersebut adalah bek, mereka mampu berkontribusi dalam membangun serangan dan menciptakan ruang bagi pemain depan untuk bergerak. Sebagai contoh, dua fullback sayap Indonesia yang memainkan peran penting dalam serangan naik lebih tinggi ke depan ketika timnas dalam mode menyerang, memberikan dimensi tambahan pada permainan tim. Yang menarik, meskipun Indonesia tidak menurunkan playmaker murni, mereka mampu bermain dengan fluiditas yang memukau. Gaya permainan yang lebih kolektif dan sabar saat menguasai bola, serta transisi yang cepat ketika kehilangan bola, menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Semua ini berkat filosofi permainan yang dibawa oleh Herdman yang mengutamakan tim yang solid dan tidak hanya mengandalkan pemain bintang. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah pengakuan dari pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov yang memberikan pujian atas perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam wawancara internasional, Dimitrov mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan timnas Indonesia yang semakin variatif dan mengalir. Ia melihat bahwa Indonesia kini telah mengembangkan gaya permainan yang lebih dinamis dan sulit dibaca lawan. Indonesia memiliki tim yang sangat fleksibel dan tidak mudah ditebak. Mereka bisa bermain dengan sangat solid di belakang, tetapi juga sangat berbahaya saat menyerang. Ini adalah tanda bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Dengan pelatih seperti John Herdman, saya percaya mereka akan terus berkembang dan semakin sulit dikalahkan di masa depan, kata Dimitrov dengan penuh keyakinan.
Pujian ini sangat berarti, mengingat Bulgaria bukanlah negara yang asing dalam dunia sepak bola internasional. Mereka memiliki sejarah yang kuat di dunia sepak bola, dan pelatih Dimitrov tentunya memiliki banyak pengalaman dalam menganalisis tim dari berbagai negara. Dengan pengakuan ini, jelas bahwa Indonesia mulai mendapatkan perhatian dunia, dan mereka tidak lagi dipandang sebelah mata. Tidak hanya soal taktik yang matang, tetapi perkembangan individu pemain Indonesia juga sangat mencolok. Pemain muda seperti Beckham Putra dan Ole Romenyi menunjukkan kualitas yang luar biasa di bawah asuhan Hartman. Beckham yang sebelumnya sempat diragukan oleh beberapa pihak, kini menunjukkan kematangan permainan yang jauh lebih baik. Dalam pertandingan melawan St. Kitts and Nevis, Beckham tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk mengatur permainan dan memberikan umpan-umpan kunci yang membuka ruang bagi serangan tim. Hartman memuji Beckham atas kontribusinya yang sangat penting dalam permainan tim. Menurut Hartman, Beckham adalah salah satu pemain yang bisa menjadi bagian integral dalam rencana jangka panjang Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Dalam pertandingan tersebut, Beckham juga memperlihatkan kualitas teknik yang lebih tinggi dibandingkan pemain lokal lainnya, sesuatu yang semakin menjadikan dirinya sebagai pemain yang layak untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih jauh. Di sisi lain, Ole Romenyi, yang merupakan pemain muda dengan potensi besar, juga berhasil menunjukkan kualitas terbaiknya di lapangan. Hartman memberikan kebebasan bagi Ole untuk bergerak di lapangan dan tidak membatasi perannya hanya pada posisi winger atau target man. Ole bermain dengan sangat bebas, memberikan dirinya ruang untuk berkreasi dan menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini serang. Keputusan Hartman untuk memainkan Ole sebagai free roll terbukti efektif, dengan Ole mencetak gol dan memberikan assist yang sangat penting bagi tim. Pentingnya kebebasan bermain bagi Ole adalah salah satu contoh bagaimana Hartman tahu bagaimana mengeluarkan potensi maksimal dari pemainnya. Di klubnya sebelumnya, Oxford, Ole seringkali dibatasi dalam peran yang lebih kaku dan tidak mendapatkan banyak kesempatan. Namun di timnas Indonesia, ia mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Sebagai pelatih, John Hartman bukan hanya seorang taktikus yang jeli, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi besar untuk masa depan Indonesia. Hartman menyadari bahwa jalan menuju Piala Dunia 2030 tidak akan mudah, namun ia tetap optimis bahwa timnas Indonesia dapat mencapai tujuan tersebut jika semua elemen dalam tim bersatu dan bekerja sama. Dalam wawancara setelah pertandingan, Hartman mengungkapkan bahwa salah satu hal yang paling penting adalah proses. Ia tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan, tim harus melewati banyak rintangan dan tantangan, baik dalam bentuk hasil buruk atau pertandingan yang sulit. Jika kita terus berusaha dan bekerja keras, kita akan mencapai tujuan kita. Saya percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kita hanya perlu terus berlatih, terus berkembang dan terus percaya pada kemampuan kita sendiri, ujar Hartman dengan penuh keyakinan. Secara keseluruhan, perkembangan sepak bola Indonesia di tahun 2026 menunjukkan bahwa mereka semakin siap untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan pelatih yang berpengalaman seperti John Hartman, serta pemain-pemain muda yang memiliki potensi besar, timnas Indonesia berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2030. Pujian dari pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov adalah bukti bahwa Indonesia mulai mendapatkan perhatian dunia. Namun seperti yang dikatakan oleh Hartman, perjalanan menuju Piala Dunia akan penuh dengan tantangan. Tetapi dengan semangat dan kerja keras, serta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, mimpi untuk melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2030 bukanlah hal yang mustahil. Dengan tekad yang kuat dan visi jangka panjang, Indonesia sedang dalam perjalanan untuk menggapai impian mereka.